Anda kembali menyaksikan ID Sore, pemirsa. Satu unit sepeda motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU Jalan Antasari, Bandar Lampung, Senin malam. Kobaran api dengan cepat membesar dan sempat membuat warga panik. Kebakaran terjadi di SPBU di Jalan Antasari, Bandar Lampung. Insiden ini sempat membuat kepanikan karena api yang berasal dari kendaraan cepat membesar. Kejadian berawal saat salah satu pelanggan selesai mengisi bahan bakar. Setelah pengisian, tiba-tiba muncul percikan api dari bagian mesin yang menyebabkan api menyala dan membesar. Petugas damkar berjibaku memadamkan api. Sementara api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian sehingga tidak meluas ke tempat lain. Terus pada teriak api-api itu saya langsung lari ke sini, terus coba madamin pakai apar. Tapi ya itu kabar 8 itu yang kena cuma satu. Oh kalau dari sini sih luber mas. Luber, terus tankinya luber, terus keluar percikan. Engkol kan sama dia keluar percikan gitu. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara operasional SPBU kembali normal pasca kebakaran terjadi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Diduga sopir hilang kendali, sebuah minibus pengangkut rombongan santri menabrak tebing di Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya 4 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Beginilah kondisi minibus rombongan santri asal rumah Duafa Al-Um, Tangerang, Banten. Minibus ini ringsek usai menabrak tebing di Jalan Raya Ciloto, Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat minibus melintasi jalan menurun dan menikung, kemudian oleng ke kiri hingga menabrak tebing. Akibatnya 4 santri meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Para korban yang sedianya akan mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad ini dievakuasi ke RSUD Cimacan. Di jalan turunan Jalan Raya Puncak Ciloto, mobil elf menabrak tebing. Kemudian di situ meninggal dunia di TKP 4 orang. Kemudian 6 luka berat, luka ringan 10. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Pemirsa, Polda Jawa Barat kembali menggelar olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat hari ini. Puluhan polisi berseragam lengkap dari Polres Subang datang ke TKP kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amel Mustika Ratu di Kampung Ciseti, Desa dan Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Dalam olah TKP ulang ini, tim Inafis fokus pada pencarian barang bukti. Tim Inafis dibantu polisi yang berjaga di lokasi ini menyisir halaman samping dan belakang rumah korban. Polisi juga menggali sejumlah titik yang diduga tempat dibuang atau dikuburnya barang bukti. Salah satu tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu hadir dalam olah TKP ini. Pihak keluarga berharap pelaku bisa menjelaskan dengan sejujur-jujurnya mengenai peristiwa yang terjadi. Mudah-mudahan pelakunya cepat tertangkap, semuanya mengakui, nggak bisa lah dihilang bahwa dia nggak ngaku gitu-gitu. Pokoknya ada itu udah pelakunya mah itu. Olah TKP ini dilakukan untuk mengungkap kronologi yang lebih lengkap dari peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore, Pak Ibrahim. Selamat sore, Mbak Cila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim, fakta baru apa yang tadi didapatkan di olah TKP hari ini? Ya, jadi pasca penetapan tersangka memang ada beberapa progres yang kita lakukan ya. Di mana diantaranya itu seperti yang dilakukan tadi adalah melakukan pengolahan ulang
terhadap TKP. Nah, di mana dalam pengolahan ulang ini kita membawa serta salah satu tersangka, di mana karena memberikan keterangan-keterangan yang memang bisa menjadi petunjuk penyidik untuk melakukan pengolahan TKP ya. Nah, kemudian yang kedua juga dilakukan penyisiran terhadap area-area yang dimungkinkan masih adanya alat bukti yang tertinggal. Nah, jadi kita menurunkan juga Inavis dan juga lapor di TKP tadi, beserta dengan menggunakan alat detektor untuk mencari alat-alat di sekitar TKP tersebut. Baik, alat bukti apa Pak Ibrahim yang dicari dan seberapa pentingnya alat bukti ini untuk mengungkap kasus ini? Untuk detailnya ya mohon maaf kami tidak bisa menginformasikan, tetapi memang segala pengolahan TKP dan juga pengungkapan kasus ini kan sangat dibutuhkan untuk adanya alat-alat bukti yang terkait dengan kejadian dan TKP tersebut serta para pelakunya ya. Ini tidak lain untuk membuat lebih terang tindak pidananya. Baik, dari sekian banyak tersangka hanya satu yang dibawa pada saat olah TKP ya Pak Ibrahim ya? Ya, sementara satu orang ini yang dibawa. Baik, kalau untuk senjata tajam gitu-gitu untuk membunuh korban itu sudah ditemui, ditemukan maksud kami? Untuk data ini kami tidak diinfo ya. Jadi total saat ini sudah ada berapa tersangka dalam kasus pembunuhan ini, Pak Ibrahim? Jadi ada 5 tersangka yang kita tetapkan pada tanggal 16. Dan itu salah satunya suami dari korban ya? Iya benar, salah satunya adalah suami korban. Baik, lalu setelah olah TKP ini proses hukum apa lagi yang akan dilakukan? Ya, jadi kita juga masih melakukan pendalaman terkait dengan motif dari masing-masing. Nah, kemudian dari pendalaman keterangan ini memang kita mendapatkan beberapa keterangan-keterangan baru dan juga yang harus diuji kembali keterangan-keterangan tersebut terkait dengan relevansinya dengan alat bukti dan kejadiannya. Baik, tapi ada beberapa tersangka yang belum ditahan ya Pak ya? Pak Ibrahim masih bisa dengar suara saya? Iya, Pak Ibrahim, masih ada beberapa tersangka yang belum ditahan ya Pak ya? Iya, jadi tersangka memang kita sudah tetapkan ada 5 orang, tetapi 2 orang yang kita lakukan penahanan, sedangkan yang 3 lagi tidak dilakukan penahanan. Pertimbangan sendiri kenapa tidak dilakukan penahanan? Memang ini menjadi pertimbangan subjektif dari penyidik terkait dengan masalah teknis ya. Jadi memang dianggap lebih produktif sehingga masih sementara tidak dilakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka tersebut. Baik, tentunya kita berharap kasus ini segera terungkap sejelas-jelasnya. Terima kasih Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jabar telah bergabung di AI News Sore. Salam sehat selalu, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, polisi Satreskrim Polrestabes Bandung terpaksa menjebol paksa gerbang pintu rumah pelaku penganiayaan dokter. Saat ditangkap, pelaku memberikan perlawanan. Beginilah situasi penangkapan paksa kepolisian kepada pelaku penganiayaan terhadap dokter gigi di rumahnya di Jalan Taman Holis Blok A nomor 3 Cigondewa, Kota Bandung. Samuel Sumarya melakukan penganiayaan terhadap dokter gigi Visi L. Alexandra. Rumahnya terpaksa dijebol petugas. Hal ini dikarenakan pelaku dan keluarganya tidak mau menyerahkan diri. Pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 19.00 di salah satu ruangan bawah tanah. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan beberapa senjata airgun. Pelaku sempat berontak saat dibawa petugas. Melaksanakan upaya paksa, upaya penangkapan tadi sudah dihimbau kepada tersangka yang ada di dalam rumah untuk menyerahkan diri, namun tidak dilaksanakan. Jadi kami melaksanakan upaya paksa berdasarkan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka pada hari Sabtu. Sebelumnya seorang dokter gigi Visi L. Alexandra menjadi korban penganiayaan di kawasan Paskal 23 Kota Bandung Sabtu 21 Oktober lalu. Peristiwa bermula ketika pelaku Samuel terlebih dahulu mengancam korban melalui media sosial.
Pelaku lalu mendatangi tempat kerja korban. Saat bertemu, pelaku langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban terluka di sejumlah bagian tubuhnya karena senjata tajam dan pukulan tangan. Dari Bandung, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kevin Kristianto, kuasa hukum korban penganiayaan Dr. Gigi Visi L. Alexander. Selamat sore, Mas Kevin. Zila. Iya, Mas Kevin, ini saat ini proses hukum sudah sampai mana? Kemarin katanya pelaku sudah ditangkap ya? Ya, dari informasi yang saya dapat tadi siang ya, kepolisian tuh baru press release soal kasus ini gitu. Sebenarnya kronologisnya tuh gimana sih, Mas, sampai bisa terjadinya penganiayaan ini? Oke, sebenarnya kronologisnya juga kita masih bingung ya, motif pelakunya apa atau tujuannya sebenarnya apa. Cuman tiba-tiba sekitaran pukul 9:30 pagi itu korban dapat chat dari pelaku via Instagramnya, cuman ngomong, "Bos, masih hidup?" tanda tanya. Terus dia ngomong, "Gelut yuk." Gelut tuh maksudnya bahasa Sunda artinya berkelahi yuk gitu. Nah, dijawabnya ya tanda tanya kenapa gitu kan, apa maksudnya. Terus dia menjelaskan aja, ya lagi pengen aja bunuh orang katanya gitu. Makanya kita juga kaget, Dokter Visi juga kaget, ya kita agak bingung juga sih kenapa bisa kejadian kayak gitu. Aneh ya, maksudnya, tapi sebelumnya korban ini sama pelaku ini saling kenal begitu? Oke, kalau ini kan banyak banget nih pertanyaan, apakah memang saling kenal atau enggak. Saya pastikan ini saling kenal dan kenalnya juga cuman selewat aja sebenarnya. Jadi waktu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu, pelaku tuh sempat punya produk jualan berupa nasi mentai. Nah, nasi mentai ini tuh sempat diminta endorse ke korban. Jadi masih ada tuh sisa-sisa chatnya soal endorsannya, soal makasih banyak ya udah di endorse gitu-gitu. Nah, itu sekitar tahun 2020. Nah, terus ada satu momen juga di mana waktu dulu sebelum korban jadi dokter gigi kan sempat ada koas ya. Nah, waktu koas itu pelaku sempat datang untuk dimintai scaling, kayak dibersihkan giginya gitulah. Nah, karena pasien datang nggak mungkin ditolak, jadi diterima juga gitu. Nah, jadi, cuman ada 2 momen itu aja sih. Jadi selama 3 sampai 4 tahun terakhir hubungannya hanya sebatas bisnis begitu berarti ya? Betul, betul. Hanya sebatas itu aja, nggak pernah ada chat intens, nggak pernah ada chat yang terus-menerus gitu. Tapi gimana tiba-tiba bisa ngancam ini gimana, Mas Kevin? Nah, itu juga kenapa sebabnya kita juga masih nggak tahu ya, dan polisi juga katanya masih mendalami. Tapi itu yang terjadi, tiba-tiba dapat chat, terus karena udah mulai menyerang kehormatan dari seorang wanita gitu. Ada satu ejekan yang benar-benar nggak patut banget untuk diserang ke seorang wanita gitu. Jadi korban juga sempat emosi, nggak cuman dirinya doang yang diserang, tapi keluarganya juga, oh nanti papanya, papa lu sama gue dibunuh, keluarga lu, papa mama lu, dedenya gitu-gitu. Makanya emosinya jadi meluap. Makanya kalau misalnya dilihat di sosial media sempat ada chat balasan seakan-akan nantang. Nah, tantangan-tantangan itu juga kan muncul karena reaksi dari aksi yang dilakukan sama pelaku. Karena ada ancaman, karena ada ejekan gitu-gitu. Ini kalau kita lihat CCTV tadi sebelumnya, di materi sebelumnya gitu ya Mas Kevin, pas pelaku datang gitu ya sempat diterima oleh korban, apa yang disampaikan dan apa yang dibahas ketika pada saat pertemuan itu kalau dari ceritanya korban? Oke, sebenarnya itu kan bangunan klinik itu ada 4 lantai. Nah, di lantai pertama itu masih perusahaan yang lain, klinik itu mulai dari lantai 2 itu yang front desk yang ada di layar. Nah, pelaku sempat masuk, udah gitu nanya, Visi di mana katanya. Front desk menyampaikan itu masih ada pasien di atas katanya, nggak bisa diganggu dulu. Tapi karena udah tahu bahwa Visi ada di atas, korban ada di atas, pelaku langsung naik, nyelonong gitu, langsung naik ke atas. Kemudian ya pada saat naik sempat teriak namanya korban, Visi gitu. Nah, karena di dalam ada pasien yang lagi dikerjakan dan Visi nggak mau korban gitu ya, korban nggak mau pasiennya terganggu, dia keluar, ada panik gitu kan. Pada saat lihat ketemu di lorong, keluar dari tempat prakteknya, ketemu di lorong, dari pelaku udah buka pisau lipatnya dan mengarahkan ke arah leher. Memang kalau
lihat di CCTV sempat nggak kelihatan ya, tapi dikeleherin gitu. Gimana gitu. Oh, jadi pas ketemu itu dia udah mulai mau melukai gitu ya? Betul. Jadi pada saat jalan menghampiri dokter Visi, kalau misalnya di situ dilihat ada pisau yang dibuka, udah gitu diarahkan ke arah lehernya Visi. Nah, itu kan kalau misalnya dilihat dia pakai tangan kiri ya ngebukanya. Dia pakai tangan kiri ngebukanya, tangan kanannya masuk ke kayak jaketnya, semacam jaketnya. Nah, itu kita nggak tahu apa yang di tangannya dia, cuman kalau misalnya dilihat dari postingan Instagramnya dia, dari highlight yang dia buat, ada semacam airgun berupa handgun ya, pistol. Jadi itu diduga banget dia bawa, cuman kita nggak bisa asumsiin. Oh, jadi dugaan selain pisau tadi, selain pisau lipat tadi, diduga juga membawa pistol gitu ya? Betul. Terus kalau kondisinya dokter gigi Visi sekarang seperti apa, Mas Kevin? Oke, kan ini sebenarnya kejadian tuh di hari Sabtu tanggal 21 Oktober kan. Kejadiannya udah sempat kita laporkan juga. Pada saat pelaporan udah sempat dikasih lihat nih CCTV, bukti-bukti segala macam, bukti chat segala macam. Polisi itu cuman terimanya, oh ini penganiayaan katanya. Saya pikir karena ini urgent dan harus visum, jadi yaudah diterima aja dulu itu si laporannya supaya bisa visum dulu. Nah, pada saat malam-malamnya setelah proses BAP dan lain-lain, dokter Visi masih ketakutan, masih trauma. Jadi dia kita temenin pulang, sampai pulang udah sama Ahmad, dia nggak bisa tidur tuh 2 hari, sampai hari Minggu dia nggak bisa tidur dan dia nggak berani banget keluar rumah. Gitu. Sampai di hari Senin yang harusnya dia kerja ke kliniknya, dia tetap nggak mau keluar. Jadi dia stay aja dulu di dalam rumah sampai akhirnya polisi mengamankan pelaku. Nah, pada saat polisi mengamankan pelaku, dokter Visi sempat menyampaikan, tenang, udah lebih tenang lah sekarang gitu katanya. Baik, tentu kita berharap dokter gigi Visi juga segera membaik kondisinya dan pelaku juga segera dihukum sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih Mas Kevin Kristianto, kuasa hukum korban penganiayaan dokter gigi Visi Alexander telah bergabung di AI News Sore. Salam sehat selalu Mas Kevin. Salam sehat, terima kasih Mbak Azila. Pemirsa, pembunuh seorang wanita di depan lobi mal di Tanjung Duren, Jakarta Barat mengaku mendapatkan bisikan gaib untuk menyerang korban dengan pisau. Pelaku pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik psikiatri RS Polri, pelaku berinisial AH mengalami skizofrenia paranoid. Pelaku pun kini dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diobati agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Menurut keterangan keluarga, pelaku sudah berhalusinasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian setelah kurang lebih sekitar 8 hari dilakukan observasi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Polri, didapat keterangan dari dokter forensik psikiatri disampaikan bahwa terhadap tersangka AA didapati gangguan jiwa berat